Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara dalam talkshow spesial hadir di pekan kedua dan pekan keempat setiap bulannya bersama Pasar Aman ya, yang mengupas seputar Pasar Aman dari Gadis Paman atau Gabungan Dinas Pasar Aman. Yang mana pagi hari ini temanya menarik seputar Sri Kandi melalui UMKM mewujudkan pemulihan ekonomi Kota Parepare. Dan saudara, hari ini memang sangat spesial karena selain kita bisa bersua di layar kaca TV Peduli, kita juga saat ini sudah terhubung dengan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing, yang mana kita akan menyapanya satu persatu. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat datang dulu yang sudah mendampingi saya pagi ini, ada Bapak Dr. Abdullah. Selamat datang kembali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak ya? Sehat. Baik, kita coba terhubung dengan beberapa teman dan juga narasumber yang telah bergabung bersama kita via Zoom. Di kesempatan ini telah hadir juga bersama kita, telah tersambung Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare, Bapak Haji Wanas Sata PMSI. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak pagi ini? Baik, dan selain Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare juga di kesempatan ini soyonya bergabung bersama kita Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Ibu Emma Setiawati APTMS. Tapi di kesempatan ini beliau juga join tentunya, tapi saat ini juga hadir di studio yang mewakili beliau Ibu Dr. Anda Diah Sulistiorini APTMSC. Dapat mendengar suara saya Ibu? Ya. Selamat pagi Ibu. Oke Mbak, bisa mendengar. Baik, selamat pagi Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bergabung di Kota Parepare meskipun hanya via virtual Ibu. Ya, alhamdulillah Mbak. Baik, bisa di bergabung, kesempatan ya. ini juga benar, kesempatan ini juga hadir bersama kita dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Selatan atau Makassar, Ibu Dr. Anda Hardaningsi APT MHSM. Selamat pagi Ibu, bisa mendengarkan suara saya? Selamat pagi Ibu. Ibu Hardaningsi bisa mendengarkan saya? Mohon izin Ibu, lagi pembukaan acara. Baik, di kesempatan ini juga telah bergabung bersama kita Ibu Erni Arnida APTMH. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali bersilaturahim di layar TV Peduli. Baik, ini temanya menarik juga Bapak Dr. Abdullah. Ini Sri Kandi melalui UMKM mewujudkan pemulihan ekonomi Kota Parepare. Ini syarat sekali, terlebih menjadi tagline ketika perayaan HUT Kota Parepare. Pemulihan ekonomi yang menjadi sebuah hal yang disounding begitu. Terlebih dahulu kita ingin mendengarkan pemaparan dari Bapak Sekretaris Daerah. Silakan Bapak Haji Wanas Saat. Baik, Bapak Sekda bisa mendengarkan suara saya? Silakan Bapak. Ya, makasih Mbak Ika. Para pemirsa TV Peduli Parepare, Mbak Diah dari Badan POM, Ibu Erni dari Balai POM Makassar, Ibu Asisten 2 dan seluruh kepala dinas yang sempat hadir. Jadi Ibu Diah, teman-teman yang hadir ini yang tergabung dalam tim Gabungan Dinas Pangan Aman yang ada di Kota Parepare. Dan ini rutin kita lakukan kegiatan setiap minggu, tapi tentu dengan tema-tema yang berbeda. Temanya disesuaikan dengan kondisi yang sedang berkembang yang ada di Parepare. Pada kesempatan ini Mbak Ika tidak terlalu banyak mungkin yang saya sampaikan, hanya ingin menyampaikan prolog bahwa kegiatan pagi ini kita coba melihat bagaimana inovasi yang dibangun oleh Parepare melalui Dinas PKP, Pertanian, Kelautan dan Perikanan sekaitan dengan keberadaan Sri Kandi, Berdaya Sri Kandi. Nanti juga kita dengarkan inovasi Sri Kandi, Berdaya Sri Kandi ini yang dimotori oleh Pak Dr. Abdullah. Ini akan melihat sisi lain dari Kota Parepare yang mencoba menghadirkan sebuah inovasi, di mana inovasi ini kalau kita cermati lebih dalam sangat cocok untuk kondisi pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Di samping juga memang memberdayakan kaum perempuan di daerah pesisir. Ini sangat pas barangkali. Kalau tema hari ini berbicara tentang bagaimana pemberdayaan UKMK, maka salah satu jawabannya yang pas adalah Sri Kandi, Berdaya Sri Kandi ini inovasinya.
Apalagi saya tidak ragukan karena kami selalu didukung oleh Balai POM Makassar dalam beberapa program yang ada di Sulawesi Selatan dan sering dijadikan Parepare sebagai pilot project untuk mencoba sebuah gagasan, mencoba sebuah inovasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Jadi mungkin uji cobanya di Parepare. Kalau berhasil di Parepare, ya dilakukan di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Kami care terhadap itu, kami harus respon. Dan saat ini Bu Tia, kami sampaikan Ibu Erni bahwa di Parepare juga, kalau saya tidak salah, tanggal 7 nanti kami akan lakukan launching terkait dengan keberadaan kelurahan pangan aman yang ada di Kota Parepare. Kita pilih dari 22 kelurahan, satu diantaranya kita akan lakukan dalam bentuk menjadikan kelurahan Galung Malowang, kita jadikan sebagai kelurahan pangan aman. Besok dihadiri oleh Kepala Balai POM Makassar, dan ini kita harapkan bisa menjadi pemicu kelurahan-kelurahan lain yang ada di Parepare untuk menjadikan pangan aman yang sehat bagi masyarakat yang ada. Memang kondisi COVID-19 tidak dapat dipungkiri telah membawa sebuah pola perilaku yang berubah, sampai kita pun juga harus rapat, harus pertemuan, harus sosialisasi. Pagi ini kita dipaksa untuk melakukan sebuah kegiatan daring, tetapi kita berikan akses yang lebih luas dengan menghadirkan TV Peduli supaya masyarakat juga bisa melihat Ibu Dia yang sering kami lakukan di Kota Parepare. Kenapa ini penting? Karena banyak hal sesungguhnya konsep-konsep yang bagus dari pemerintah, masyarakat tidak bisa mendukung, bukan karena tidak mau, tapi karena faktor tidak tahu, sehingga hal ini menjadi penting untuk kita lakukan secara bersama-sama, secara masif. Ini terus kita gelorakan karena Bapak Wali Kota sendiri sudah mencanangkan bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan ekonomi. Ada 3 hal yang coba kita sentuh dalam upaya mengagregat kehidupan pemulihan ekonomi di tahun 2021, terutama adalah penanganan COVID-19, kemudian melakukan treatment, pengobatan kepada mereka yang terdampak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat yang terdampak terkait dengan ekonomi, itu juga disentuh melalui program-program pemerintah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat yang memang kondisinya sudah dalam kondisi tidak mampu, miskin, itu pasti lebih terpapar lagi dengan kondisi ekonomi yang ada sekarang. Jadi 3 hal ini yang menjadi concern pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan di tahun 2021. Kehadiran Badan POM melalui Balai POM Makassar menjadi hal yang sangat kami harapkan dukungannya sampai dengan saat ini. Saya kira begitu, Pak Mbak Ika, pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sekda. Banyak sekali tentunya yang bisa kita ambil dari pemaparan Bapak sebagai prolog ya perjumpaan kita kali ini untuk talk show Pasar Aman. Mungkin di kesempatan ini sebelum kita ke inovator daripada salah satu inovator terbaik yang dimiliki oleh Kota Parepare, Bapak Dr. Abdullah. Terlebih dahulu kita menuju ke tempat Ibu Dia, Bu Dia Solistiorini. Silakan Ibu, bisa mendengarkan suara saya? Ya, bisa Mbak. Baik, langsung Apakah saja. suara saya bisa terdengar dengan jelas? Baik, baik. Tadi kita mendengarkan sebuah pemaparan awal yang disampaikan oleh Bapak Sekda seputar juga beberapa inovasi terbarukan yang dimiliki oleh Kota Parepare, apalagi memang baru saja beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan pengakuan dalam taraf internasional seperti itu, dan saya kira tentunya ini menjadi sebuah angin segar bagi situasi di tengah pandemi seperti itu. Baik Ibu, langsung bisa ditanggapi, silakan. Ya, terima kasih Ibu Merdeka Sari ya. Ya. Ya, Ibu Merdeka Sari sebagai presenter atau moderator pada forum ini. Kami hormati Bapak Sekda Kota Parepare, kemudian juga Bapak Dr. Abdullah, dan juga para pemirsa TVRI ya, biasa TVRI, LPPL ya, LPPL. Tapi saya doakanlah becoming nanti akan menjadi sebesar juga TVRI ya. Amin. Insya Allah. Dan juga yang saya cintai sahabat saya dari Balai Besar POM Makassar ya,
Ibu Erni Arnida yang saat ini mungkin mewakili Bu Hardaningsih yang sedang membuka acara advokasi, dan seluruh masyarakat Kota Parepare yang ikut menyaksikan acara ini. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kami bisa hadir ya membersamai. Ini sebenarnya yang paling berperan itu adalah Balai Besar POM di Makassar. Ya, jadi kalau kami di pusat ini hanya membersamai saja gitu ya, dan juga paling tidak notice, oke, berarti di daerah ini ada kegiatan ini, apa yang bisa di scale up untuk skala nasional gitu ya Bapak Sekda ya. Jadi tugas kami ini adalah scaling up. Nah, mencermati apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Sekda, ini menarik sekali ya. Jadi tadinya kami juga bertanya, kenapa Sri Kandi? Sri Kandi berdaya saing oleh Sri Kandi gitu ya. Jadi ini Sri Kandi yang pertama ini apa, dan Sri Kandi yang kedua ini apa gitu ya. Ternyata kami juga coba searching gitu ya. Dan memang ini kegiatan inovasi yang edukatif, fasilitatif, terintegrasi ya Bapak-bapak ya, Pak Abdullah sebagai inisiator inovator ini. Dan ini sebenarnya sejalan dengan visi misi dari Badan POM juga ya. Dan kemudian juga sejalan dengan bisnis proses yang memang kami hantarkan selama ini. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sendiri memang mengamanatkan bahwa negara kita ini berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup aman dan bermutu, serta bergizi seimbang ya, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata. Nah, untuk mewujudkan hal ini tentunya kita juga tidak bisa tinggal diam. Kita sebagai pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu punya kewajiban yang sangat besar bahwa masyarakat itu dari setingkat perseorangan itu benar-benar harus terjamin konsumsi makanannya, gitu ya. Nah, menurut WHO dan FAO sendiri, food safety is everyone's business. Jadi food safety itu atau keamanan pangan itu adalah tanggung jawab bersama yang memang didukung oleh 3 pilar keamanan pangan, yaitu peran pemerintah sendiri baik di pusat maupun daerah sebagai pemangku kebijakan, kemudian juga yang punya kewenangan ya, dan juga peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Nah, dalam hal ini saya melihat komunitas ibu-ibu yang tergabung dalam Sri Kandi ini sudah intinya sudah mempunyai eagerness yang bagus ya, sudah mempunyai semangat yang bagus untuk melakukan produksi pangan yang berasal dari perikanan dan kelautan gitu ya. Nah, ini tentunya juga harus didukung oleh yang ketiga, pilar keamanan yang ketiga, yaitu partisipasi aktif masyarakat selaku konsumen dalam mewujudkan keamanan pangan. Jadi adanya satu upaya dari masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha gitu ya. Nah, langkah konkret yang selama ini dilakukan oleh Badan POM itu melalui koordinasi lintas sektor baik di pusat maupun di daerah ya, sesuai Perpres 80 tahun 2017 tentang BPOM ya, yaitu Kepala BPOM diinstruksikan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan keamanan dengan instansi terkait termasuk Pemda. Nah, alhamdulillah saya bergembira sekali menyambut tadi statement dari Pak Sekda bahwa besok itu akan ada peresmian kelurahan pangan aman gitu ya di Kota Parepare. Nah, ini tentunya juga menjadi satu pilot atau juga kegiatan inspirator. Harapannya nanti juga kelurahan pangan aman ini yang sebenarnya juga merupakan kegiatan Badan POM secara nasional gitu ya. Kami juga ada Desa Pangan Aman, dan ini adalah merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional yang senantiasa dikawal oleh KSP ya, Kantor Staf Presiden. Kita juga harus melakukan monitoring dan juga continuity atau keberlangsungan dari program ini harus berjalan terus-menerus. Jadi selamat sekali lagi Pak, kami sampaikan akan adanya peresmian kelurahan pangan aman. Semoga nanti akan direplikasi di kelurahan-kelurahan yang lain sehingga nanti Kota Parepare itu akan menjadi kota pangan aman ya. Dan selanjutnya ini nanti juga akan memberikan ruh itu kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini, dan juga meluas di seluruh nasional gitu ya.
Nah, di dalam era pandemi ini perlu juga kami sampaikan bahwa di antara usaha-usaha yang tetap eksis itu adalah usaha pangan, gitu ya. Jadi perekonomian nasional yang mengalami kontraksi pada triwulan kedua tahun 2020 ini, sektor industri yang masih memberikan kontribusi terbesar adalah industri pangan, gitu ya. Dan di sini industri makanan dan minuman yang tumbuh 0,22% pada triwulan 2 2020, sementara yang lain itu pertumbuhan ekonominya minus. Nah, ini tentunya angka ini perlu terus dinaikkan, salah satunya dengan mengoptimalkan sisi permintaan pasar melalui peningkatan konsumsi produk-produk di Indonesia. Nah, dengan adanya menggeliatnya perekonomian itu di kalangan masyarakat, apalagi juga di kalangan perempuan, ya para pejuang perempuan ini, nah tentunya juga akan meningkatkan semangat bersama, gitu ya, karena selama ini perempuan itu punya power luar biasa ya. Jadi kalau orang bilang itu the power of emak-emak itu kalau bisa bikin partai sendiri akan bisa buat itu partai emak-emak ya, gitu ya. Di mana-mana kekuatan perempuan itu memang menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan, gitu ya. Maka dengan adanya program Sri Kandi ini tentunya juga akan semakin menghidupkan nilai ekonomi di masyarakat di sekitarnya. Apalagi ini saya melihat sudah kira-kira banyak jenis ya yang sudah diproduksi oleh komunitas Sri Kandi ini. Dan keberpihakan Badan POM terhadap UMK itu juga diwujudkan dengan memberikan berbagai kemudahan berusaha. Ya, jadi kami ini juga ditunjuk juga menjadi salah satu yang ikut meng-create undang-undang Cipta Kerja ya, dan pada PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah pemerintah pusat dan daerah ini memberikan pendampingan bagi UMK ya yang telah mendapatkan nomor induk berusaha. Nah, jadi seluruh Indonesia bahwa nanti para pelaku usaha baik yang bermula dari komunitas masyarakat ataupun juga mereka yang sudah secara legal formal itu punya kemandirian itu akan dilakukan pendampingan ya. Nah, selama ini Badan POM itu gak kurang-kurang istilahnya ya memberikan kemudahan berusaha, misalnya seperti yang pertama keringanan biaya registrasi sebesar 50% ya dari tarif PNBP ya. Kemudian juga simplifikasi, ini yang kedua ya, simplifikasi persyaratan izin usaha bagi UMK, hanya dengan izin usaha mikro kecil atau UMK saja, atau surat keterangan domisili usaha, maka itu pun juga sudah acceptable gitu ya di Badan POM. Kemudian yang ketiga adalah registrasi pangan olahan risiko rendah dan sangat rendah hanya melalui notifikasi dan tidak dipersyaratkan hasil analisa laboratorium. Nah, kemudian yang keempat, pemeriksaan sarana dalam rangka pemenuhan cara produksi pangan olahan yang baik untuk UMK itu difokuskan pada pelaksanaan hygiene sanitasi saja, gitu ya. Jadi kita benar-benar memberikan kemudahan dan tidak ribet, gitu ya. Kemudian yang kelima, Badan POM melalui Balai Besar POM dan Balai POM di seluruh Indonesia dapat melakukan sampling dan uji produk UMK sesuai kriteria dan serta juga dokumen tersebut dapat digunakan untuk registrasi produk. Jadi artinya pada kuota tertentu itu UMK bisa ya dibantu oleh Balai POM setempat gitu untuk mendapatkan fasilitas sampling dan juga uji produk itu secara gratis. Ya, jadi kami sendiri juga di tingkat pusat dan diikuti oleh seluruh Balai POM di Indonesia, gitu ya, seluruh Indonesia juga mempunyai program-program seperti peningkatan daya saing UMKM. Ya, jadi UMKM yang sedang tumbuh itu kita lakukan edukasi, kemudian bagaimana mereka itu harusnya memproduksi pangan olahan yang baik, gitu ya. Jadi ada tata caranya sehingga mereka itu tidak istilahnya tidak wasting dalam capitalnya, gitu, tidak wasting money ya untuk memproduk
UMK itu. Saya pernah ya waktu itu mengumpulkan 400 kepala desa di Jawa Tengah ya. Baik, Ibu. Ini hubungannya dengan apa namanya? Baik, Ibu Dia masih terkoneksi dengan baik dengan kami? Baik, terima kasih. Nah, ini tadi beberapa tentang masalah desa pangan aman. Baik. Ibu Dia, terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali pemaparan berikutnya. Tapi sebelum saya ke Ibu Erni Arnida yang merupakan perwakilan dari WPOM Makassar, saya terlebih dahulu ke Bapak. Suaranya saya dulu. Iya, Ibu Dia. Suaranya agak kurang jelas ya, Mbak ya? Iya Bu Dia. Nanti kita jedah dulu sebentar ya Bu Dia. Kita dengarkan dulu pemaparan daripada Bapak Dr. Abdullah yang juga merupakan salah satu inovator terbaik yang dimiliki oleh Kota Parepare berkenaan dengan Sri Kandi melalui UMKM mewujudkan pemulihan ekonomi. Seperti itu. Ini kita dengarkan tadi Bapak. Ya. Awal prolog dari Bapak Sekda, kemudian kita mendengarkan pula dari Ibu Diah berikut juga harapan-harapan yang dititipkan untuk kita. Seperti apa Bapak Dr. Abdullah, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, Bapak Sekda yang saya hormati, Ibu Diah dari BPOM Badan POM Jakarta, Ibu Kepala Badan POM Makassar dan teman-teman yang ikut dalam Zoom ini. Syukur alhamdulillah kita bahwa berdaya Sri Kandi oleh Sri Kandi. Tadi Ibu Diah menanyakan apa sih Sri Kandi pertama, apa Sri Kandi kedua. Dulu saya mau berdaya Sri Kandi oleh Sri Kandi itu adalah pemberdayaan masyarakat pesisir oleh perempuan untuk perempuan. Nah, berdaya Sri Kandi itu adalah UKM, kelompok perempuan, kemudian oleh Sri Kandi itu adalah pembina, pendamping dan pembina untuk bagaimana membina dan mendampingi. Kemudian kalau kita masuk tadi Ibu Diah juga kan sudah searching mengenai apa itu semuanya berdaya Sri Kandi. Berdaya Sri Kandi itu memang mulanya dari satu masalah dan potensi. Jadi mulanya dari satu masalah dan potensi yang dimiliki oleh Kota Parepare. Apa itu masalah? Banyaknya pengangguran, banyaknya perempuan yang tidak bekerja atau tidak memproduksi, khususnya dalam bidang UKM ini. Nah, potensinya itu ada potensi bahwa kita ini adalah pesisir yang produk perikanan banyak. Jadi ada potensi dan ada masalah dan potensi. Nah, inisiatif itu muncullah inovasi. Nah, oleh karena itu dalam melakukan inovasi ini tadi Ibu Diah sudah mengatakan bahwa edukasi dan fasilitasi. Nah, disinilah puncaknya sebenarnya adalah edukasi itu memang kita ada pembinaan dan pendampingan. Nah, jadi kalau itu ada pembinaan dan pendampingan kepada perempuan-perempuan yang tidak bekerja, yang tidak memiliki pekerjaan untuk bisa memproduksi produksi pangan olahan dari ikan. Nah, inilah yang berkembang di Kota Parepare. Kemudian fasilitasi yang di situ adalah inilah yang kita bangun adalah kolaborasi. Jadi fasilitasi dari semua aspek fasilitasi difasilitasi dari kelompoknya, dari kelurahan, kemudian dari dinas perindak, dari dinas kesehatan ada PIRT-nya, dari dari BPOM atau dari sertifikasi halal. Nah, inilah yang bukan jadi pangan kita ini sudah cukup karena kita edukasi dulu, baru kita fasilitasi. Difasilitasi dalam bentuk jadi dia sebuah tematik yang difasilitasi. Jadi semua komponen di situ masuk, Bu Diah. Jadi di situ tadi kalau kita lihat bahwa edukasi itu oleh pembina dan pendamping, dan kita mencari narasumber-narasumber yang lain. Kemudian
fasilitasi itu adalah kita fasilitasi dari semua stakeholder. Jadi kita sebenarnya ini bagaimana membangun sebuah sistem, maka kita libatkan semua komponen yang bisa terlibat untuk meningkatkan. Sehingga lahirlah pengolahan yang sangat bagus ini karena ditunjang oleh fasilitasi tadi. Ya, baik dari fasilitasi kreditnya, baik fasilitasi dari CSR, fasilitasi dari keuangannya, fasilitasi dari produknya, kualitas produk. Jadi semua kita ada aspek semua di dalam bagaimana fasilitasi sehingga lahirlah satu pangan olahan yang sehat dan bisa dibawa keluar atau bisa dipasarkan kemana saja karena sudah berikan. Jadi saya kira itu menjadi starting point-nya mengenai bagaimana Sri Kandi ini. Nah, kalau kita bicara tentang pandemi ini, kan dalam rangka pemulihan ekonomi yang menjadi kita. Memang UKM kita ini pada awal tahun 2020 memang ya mereka turun 30-20%, tapi ada kelebihan dari UKM kita ini adalah tidak ada yang kolaps gara-gara pandemi ini. Tidak ada yang kolaps. Nah, semua itu memang turun. Turunnya itu juga disebabkan bukan karena permintaan kurang. Permintaan banyak tapi bahan baku. Nah, inilah tercermin dari bahwa pangan olahan yang ada di Parepare itu UKM kita itu menurun produksinya bukan karena tidak ada permintaan, malah justru permintaannya tinggi, tapi produksinya kurang akibat dari bahan baku. Nah, bahan baku yang membuat pangan itu menjadi baik. Kalau bahan bakunya baik, maka hasil akhirnya outputnya juga baik. Jadi, nah kalau kita lihat bahwa ternyata hampir semua aspek itu di Kota Parepare itu menurun. Dalam PDRB, ternyata PDRB bidang pertanian itu malah justru naik. Naiknya itu dari 70-an, 73 menjadi 70 lebih. Bahkan kalau di kontribusi, kalau kita bisa lihat kontribusi sektor perikanan, itu dari kontribusi PDRB sektor perikanan itu terhadap PDRB Kota Parepare itu malah naik. Semua yang lain menurun, kontribusi perikanan itu naik dari 53 menjadi 54. 5,3 sampai 5,4. Jadi malah naik. Jadi itu berarti dalam pemulihan ekonomi ini sangat dari UKM kita ini menyumbang dari segi sektor PDRB itu sangat itu dari 53 menjadi 54 lebih. Nah, itu saya kira menjadi tolok ukur kita bahwa UKM berdaya Sri Kandi termasuk di dalamnya UKM lain khususnya bidang dari olahan pangan ini untuk kontribusi di dalam pemulihan ekonomi kita itu pada awal. Ya, saya kira itu menjadi awal kita dari diskusi ini. Ya, baik. Jadi bisa dibilang sebenarnya meskipun beberapa bidang mendapatkan dampak dari situasi penurunan ekonomi yang begitu stagnan begitu. Tapi kalau untuk dari segi kita sendiri sebenarnya tidak terlalu yang bagaimana juga, Pak ya. Cuma beberapa indikator yang perlu pembenahan lebih lanjut. Iya. Jadi di situ artinya bahwa memang semua dari pandemi ini adalah efek dari sebenarnya secara langsung itu adalah bahwa turunnya produksi itu karena kurangnya bahan baku. Kenapa kurang bahan baku? Karena orang yang melaut itu kurang. Baik. Nah, sebenarnya di situ. Jadi kalau akhir-akhir ini karena bahan baku naik, maka kita anggap bahwa kita sudah produksi sampai sekarang ini sudah bisa nanti dengan UKM-nya nanti bisa bicara sudah bisa kembali bisa berproduksi 500 kilo dalam satu bulan satu UKM. Baik. Saudara, selepas ini saya masih akan segera kembali, kita rehat dulu sejenak dan kemudian kita akan bersua kembali dan saling menyapa lagi ya, mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga arahan yang pasti dari beberapa narasumber kita yang tergabung di via virtual pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. The number one hit music station 96.999 Radio Peduli FM. Masih bersama kami dengan talkshow spesial kita dengan Pasar Aman seperti itu, yang mana tadi temanya Sri Kandi melalui UMKM mewujudkan pemulihan ekonomi di Kota Parepare. Dan tadi kita telah mendengarkan arahan tentunya, dan tentunya juga ada harapan besar yang dititipkan oleh Balai Besar POM Republik Indonesia, Ibu Diah ya, dan juga ada tadi Bapak Sekda telah bergabung. Dan saat ini bersama saya di TV Peduli kembali saya ucapkan selamat datang. Ada Ibu Kepala Dinas PKP Kota Parepare, Ibu Wildana SPMM. Ini salah satu Sri Kandi kita yang pasti ya. Inspiring woman ya. Kartininya Kota Parepare ini luar biasa. Ada Ibu Wildana dan tentunya sinergitas yang begitu harmonis tentunya, sehingga membuat inovasi-inovasi kita melesat jauh, mengharumkan nama kota tercinta. Baik, tadi tentunya sebelum bergabung bersama kami di sini Ibu Kadis mendengarkan beberapa pemaparan dari kedua narasumber kita sebelumnya, termasuk Bapak Insinyur Abdullah. Seperti apa kemudian pemulihan ekonomi, kemudian pengembangan lebih lanjut, karena saya kira ini adalah tantangan 2021 di bulan ketiga, masih ada beberapa bulan ke depan, tentunya kita tidak mau di sini saja. Kota Parepare tentunya kaya prestasi untuk berikutnya. Silahkan. Terima kasih Mbak Ika, saya mohon. Jadi untuk alhamdulillah untuk tahun ini produksi setelah pandemik, pemulihan ekonomi itu pada tahun 2020 sebelumnya itu ada 22.196 ton. Kemudian pada tahun 2021 itu sudah ada 37.386 ton per triwulan ini. Jadi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi itu berjalan di Berdaya Sri Kandi. Baik, baik. Ya. Terus kemudian kedepannya kami
berupaya untuk bukan hanya pada sektor perikanan, tetapi mungkin juga pada sektor pertanian, sektor peternakan. Ya kita akan kolaborasi berdaya Srikandi ini. Baik, luar biasa. Jadi ada angka yang signifikan kalau kita membuat sebuah variabel seperti itu ya. Ini sebenarnya seperti yang diutarakan Bapak Insinyur Abdullah, memang terjadi penurunan, tapi bukan berarti kita harus kolaps seperti itu di tengah pandemi ini, betul. Iya, betul. Baik. Nah, di kesempatan mohon izin Ibu Kadis, Bapak Doktor, kita ke Kota Makassar. Ibu Erni masih bergabung bersama kami, bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Masih, Bu. Baik, luar biasa Ibu Erni. Bisa langsung saja, ini ada pemaparan tadi, pesan dari Bapak Sekda, kemudian juga harapan-harapan yang insya Allah bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari Ibu Dia dan juga Ibu Kadis dan juga Pak Dokter. Silakan Ibu Erni dari BPOM Makassar, silakan. Bu MC, saya sapa Pak Sekda, Pak Abdullah, Dinas Gabungan Pasar Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari Balai POM Makassar sebenarnya sudah ada Ibu Naning tadi, tapi Ibu Naning lagi membuka acara. Saya langsung saja, kebetulan hadir juga Ibu Dia, sahabat saya Bu Dia. Bu Dia, perlu kami informasikan bahwa Pare-Pare ini sudah diintervensi terkait pasar aman dan pangan jajanan anak sekolah. Tapi GKPD-nya itu belum, Gerakan Keamanan Pangan Desa atau kelurahannya itu belum. Tetapi dari hasil pembicaraan Kepala Balai bersama Bapak Sekda, Pak Iwan, kami menyampaikan terkait 3 program nasional. Waktu pertemuan sebelumnya, 3 program nasional ini, dan Pak Sekda menyambut baik sekali terkait program dari 3 program nasional dari Badan POM. Oleh sebab itu besok itu Pak Sekda mewujudkan terkait Gerakan Keamanan Pangan Desa, walaupun belum kami intervensi, menunggu kemungkinan tahun depan ada anggaran lagi baru kami masuk terkait Gerakan Keamanan Pangan Desa, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya Pare-Pare ini masuk nominasi 9 pasar lomba pasar. Jadi masuk 9, rencananya tanggal 21 April ini akan dilakukan verifikasi dokumen dan terkait juga verifikasi terkait pasarnya, pasar aman. Mudah-mudahan kita harapkan Pare-Pare bisa mendapatkan nominator dari pasar aman ini, kita harapkan sekali. Di sini Bu Dia, saya ingin sampaikan kepada pemirsa televisi bahwa kekuatan daripada Pare-Pare ini yaitu di Gadis Paman, Gabungan Dinas Pasar Aman. Jadi yang hadir semua di TV ini merupakan satu inovasi terkait pasar aman, bahwa Gabungan Dinas Pasar Aman ini yang diketuai oleh Pak Sekda ada. Kebetulan juga Pak Sekda merupakan ketua tim koordinasi sesuai dengan Inpres 3 tahun 2017. Nah, hadir juga bersama-sama di dalam Zoom ini Gabungan Pasar Aman tadi. Jadi luar biasa kekuatannya Pare-Pare ini. Jadi semua dinas tergabung dalam satu kekuatan yang besar untuk bagaimana sehingga Pare-Pare ini masuk nominasi 9 pasar aman dari bahan berbahaya. Kemudian inovasi juga Pasar Sumpang itu merupakan pasar destinasi wisata. Kemudian di situ ada di situ ada juga sayur hidroponik yang dikembangkan. Ada lagi Srikandi, berdaya Srikandi yang sudah memenangkan menangkan lomba dunia kalau saya tidak salah. Kemudian juga lomba dunia menangkan lomba ya, nanti mungkin ibu bisa tambahkan. Juga di Pasar Sumpang itu kita bisa banyak beberapa inovasi juga yang sudah dilakukan, termasuk ada pojok ujinya, kemudian masyarakat bisa menimbang kembali produk yang sudah dibeli misalnya apabila timbangannya masih ragu-ragu. Jadi inilah yang kita angkat Pasar Sumpang Minangai untuk menjadi pasar yang pasar aman dari bahan berbahaya. Nah, sekarang menjadi pasar yang berbasis komunitas kalau saya tidak salah. Kemudian diharapkan masyarakat yang membeli produk-produk nanti di Pasar Sumpang Minangai ini tidak khawatir lagi terhadap produk yang dijual di Pasar Sumpang. Nah, pasar ini sudah aman dari bahan berbahaya, termasuk produk pangan yang dijual di Pasar Sumpang tersebut. Saya kira itu barangkali yang saya bisa tambahkan, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Sekda lagi
terkait Pasar Sumpang ini, sehingga Pasar Sumpang ini betul-betul kita harapkan ke depan bisa merupakan pilot project dari Parepare. Saya kira demikian, NC. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Erni. Dan sebelum saya kembali dengan dua narasumber yang telah ada di studio, Bapak Sekda mungkin ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada tanggapan seputar kegembiraan dan juga apresiasi besar yang ditujukan di Bu Erni barusan, Bapak silakan. Ya, makasih Mbak Ika. Sebenarnya saya belum mau singgung Pasar Sumpang, tapi karena Ibu Erni kita singgung, karena saya karena yakin betul keberhasilan Pasar Sumpang masuk 9 besar untuk dilakukan tahapan verifikasi dan penilaian tentu tidak terlepas dari kerja-kerja kolaborasi yang telah dibangun saat ini dengan pemerintah kota, dengan Balai POM Makassar yang ada tentu dari bimbingan Ibu Kepala Balai dengan Ibu Erni. Itu luar biasa dukungan yang telah diberikan. Jadi kalau seandainya orang kuliah ini mungkin 3 SKS barangkali yang telah diberikan kepada Parepare. Yang kedua, tentu amanah kepercayaan yang diberikan dengan mewakili Sulawesi Selatan barangkali kira-kira begitu untuk Pasar Sumpang, tentu tidak boleh kami terima begitu saja. Tentu kami ingin menunjukkan bahwa apapun nanti hasilnya dalam rangka verifikasi dan penilaian harus sama dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tidak boleh berbeda prestasi yang dimiliki dengan kondisi yang sesungguhnya. Ini yang mendorong teman-teman yang ada di Zoom meeting ini pada pagi hari ini. Ini yang kita coba kejar, bahwa ini adalah bagian yang mesti kita berikan hal yang terbaik, baik untuk Sulawesi Selatan maupun untuk Balai POM Makassar. Yang ketiga barangkali bahwa disadari juga banyak hal yang mesti kita benahi di Pasar Sumpang, tetapi tentu tidak boleh kita berjalan sendiri. Yang coba kita bangun di Parepare adalah tidak boleh dinas PKP dengan Serikandi berdaya Serikandi, kemudian kita sampaikan ke dinas yang lain, mana dinas lain prestasinya dan sebagainya. Ini bukan zamannya lagi untuk persaingan antar dinas, karena tidak ada sebuah prestasi yang lahir hanya untuk keunggulan satu dinas. Yang kita bangun adalah kolaborasi. Tidak akan mungkin ke depannya kalau tidak ada kerjasama. Ditunjukkan di Pasar Sumpang lah modelnya, Bu Erni. Pasar Sumpang adalah gabungan dinas-dinas yang ada untuk mengeroyok Pasar Sumpang supaya bisa menjadi seperti yang disebutkan Ibu Erni tadi, bukan hanya bebas dari bahan berbahaya, tapi ke depannya bahkan kita starting pointnya kita lakukan di tahun 2021 ini, Pasar Sumpang bisa menjadi pasar yang berbasis komunitas nantinya, sehingga orang yang ada di Pasar Sumpang datang berbelanja, sekaligus juga seperti harapan Ibu Erni juga bisa berwisata, karena dia satu paket dengan Tonrangan Riverside di tepi sungai Tonrangan Pasar Sumpang ini. Nanti kalau umur panjang ada kesempatan Ibu Diah ke Parepare, mungkin tidak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi Pasar Sumpang. Apalagi Pasar Sumpang memang sebelumnya telah dihadirkan prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh SKPD-SKPD lain seperti Dinas Perdagangan. Sebelumnya Dinas Perdagangan juga sudah menjadikan Pasar Sumpang Minangkabau sebagai pasar yang ber-SNI. Ada uji tera ulang, jadi masyarakat yang kebetulan berbelanja di Pasar Sumpang kalau tidak yakin dengan berat barang yang dibeli, ya bisa diukur kembali di pintu keluar sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Model-model ini yang kita lakukan, tapi tentu banyak hal yang masih perlu kita benahi, step by step kita harus lakukan, karena katanya Ibu Erni lebih indah itu kalau perubahannya berlangsung secara perlahan, lebih terasa prestasi kerjanya dan terasa nanti di akhirnya kalau dilakukan secara perlahan. Saya kira itu Mbak Ika. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sekda. Ini perubahan dilakukan secara perlahan, tapi jelas pasti perubahan itu ya gitu kan. Nah, Ibu Kadis bisa langsung ditanggapi apa yang disampaikan tadi Ibu Erni, berikut juga Bapak Sekda, silakan. Iya, terima kasih Mbak Ika. Jadi memang kami akan melakukan perubahan-perubahan termasuk pemasaran, bagaimana kita memasuki pasar dalam era pemulihan ekonomi ini, termasuk pemasaran digital. Kita bisa mungkin ke depannya nanti kita masuk kepada apa namanya itu? Ekor Mas. Ya. Ekor. Iya, kita masuk ke Tokopedia atau apa dan sebagainya, dan di sana kita pasti bersaing dengan
produk-produk yang sudah ada nama. Jadi kedepannya juga kami mohon untuk BPOM untuk bagaimana usaha kelompok yang kami bina ini bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat pelanggan, pelanggan untuk lebih eksis di marketing digital. Oke, baik. Nah, Bapak Dr. Abdullah, ada yang ditambahkan atau mungkin lebih membuat angin ini semakin cerah begitu bagi masyarakat Kota Parepare, mengingat beberapa tokoh-tokoh kita termasuk Pak Sekda Budi, terutama Bu Erni, mengapresiasi luar biasa gebrakan yang dilakukan oleh Kota Parepare. Silakan. Ya, makasih. Jadi khusus ya kami dari khusus Berdaya Serikandi ini sebenarnya Berdaya Serikandi ini kita sebenarnya hanya mulai dari pesisir. Nah, kalau kita mau bahwa Berdaya Serikandi ini akan melebar ke seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis, jadi mungkin nanti kita akan Serikandi yang selama ini ya kami sebenarnya sudah ada perencanaan masuk ke bagaimana melibatkan PKK kelurahan. Bagaimana melibatkan ya kalau kita sebenarnya sudah kerjasama dengan Desrasda yang sudah mengembangkan itu. Tapi bagaimana komponen-komponen atau komunitas-komunitas perempuan ini juga masih kita adukan. Jadi sehingga pemulihan ekonomi jadi bukan hanya terbatas karena kita sekarang sudah intervensi bukan hanya pengolahan tapi ke budidaya. Kita budidaya perikanan itu sudah. Nah, itu kan produknya juga harus aman, halal, tergantung dari kita kan mengelola mengelola budidaya ini juga dengan memakai prebiotik. Artinya tidak ada limbah yang merusak. Jadi kita sebenarnya Berdaya Serikandi ini bukan hanya pengolahan yang kita sekarang, sudah kita replikasi ke budidaya. Nah, sekarang budidaya di Kota Parepare itu juga kan produksinya juga itu pangan ikan, dari ikan nila, dari ikan ikan lele. Nah, ini yang banyak, dan Parepare ini juga banyak para Serikandi itu lepas dari kemiskinan gara-gara budidaya itu. Lepas dari kemiskinan, dan produknya ya itu harus sehat juga. Jadi kita sudah ada, jadi kita harus melalui juga seleksi dan penggunaannya juga. Jadi saya kira itu untuk mengembangkan, dan yang kami setelah evaluasi justru budidaya ini bertambah malah pada masa pandemi itu mungkin karena perempuan ini banyak tinggal di rumah sehingga budidayanya lebih meningkat. Jadi karena budidaya ini skala rumah tangga, UKM, karena keseringan di rumah, akhirnya kreativitasnya itu. Jadi ini produksinya malah meningkat dari waktu pandemi ini, justru produksi budidaya itu meningkat dari replikasi dari pengolahan tadi kita jadikan. Jadi saya kira itu yang menjadi rugian kita, bahwa dalam pemulihan ekonomi kreatif itu menjadi muncul. Nah, itu menjadikan kita bahwa Berdaya Serikandi ini sudah direplikasi oleh ke budidaya, mungkin nanti ke ibu-ibu petani atau mungkin ke PKK dan segala macam kita akan itu, dan itu akan sangat membantu dalam pemulihan ekonomi. Jadi tapi kita tidak lupa bahwa pangan itu menjadi pangan sehat, karena itu menjadi bahwa selama ini kita memang selalu berupaya, karena di dalam inovasi ini juga kan kolaborasi. Nah, apalagi yang di Paman ini semua semakin intensiflah kita selalu membangun komunikasi antara satu dinas dengan dinas yang lain. Yang pasti bahwa kesuksesan ini adalah dikatakan Bapak Sekda tadi ini keroyokan, semuanya turun tangan, tidak ada yang paling top, semuanya bekerja sama, semua leading sektor, stakeholder bersatu padu mewujudkan ini. Baik, istilahnya semuanya pahlawan. Jadi tidak ada yang mengklaim bahwa ini tapi semua ini. Kami dari itu kami hanya inisiator, kami hanya motivator. Tapi semua yang kita fasilitasinya itu dari BPOM, dari dinas perindak, dari kesehatan, dari itu, jadi semuanya tercakup dalamnya. Karena itulah memang kolaborasi dalam dunia ini sekarang untuk meningkatkan. Apalagi kita mendapatkan full support, yang mana Bapak Sekretaris Daerah sendiri menjadi salah satu tokoh yang benar-benar berada di garis depan menyukseskan program ini begitu. Baik, Ibu Diah masih bersama kami, Ibu?
Ibu Dia dari BPOM Jakarta. Izin Ibu Dia masih bersama kami? Ibu Dia masih bisa mendengarkan saya? Baik, baik. Kemudian kita ke BPOM Makassar, Ibu Erni masih tergabung bersama kami? Ibu Erni masih bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Dari BPOM Makassar. Baik. Baik. Nah, untuk itu mungkin Bapak Sekda masih bisa bergabung bersama kami? Baik, baik, terima kasih. Nah ini tentunya harapan besar dari seluruh masyarakat Parepare, inovasi-inovasi terbarukan senantiasa selalu lahir begitu, dan apa yang sudah ada ini sebuah, bisa dikatakan sebuah prestisius tersendiri begitu, nilai plus yang luar biasa, karena Parepare bisa menembus jenjang internasional seperti itu ya, berada di ajang-ajang bergengsi seperti itu. Harapan mungkin dari Ibu Kepala Dinas, silakan. Terima kasih. Harapannya untuk semoga Berdaya Sri Kandi ini tetap eksis dan dapat itu tadi dalam proses pemulihan ekonomi untuk Berdaya Sri Kandi ini dapat mengikuti perilaku konsumen yang setelah pemulihan ekonomi ada perilaku konsumen yang berubah. Sekarang beralih kepada proses digital, marketing, pemasaran digital. Jadi saya harap untuk Berdaya Sri Kandi ini bisa mengikuti pola baru ini dengan masuk dalam pemasaran digital tadi. Baik, baik, luar biasa. Istilahnya sekarang apapun itu, mari kita memanfaatkan IT semaksimal mungkin untuk lebih memberdayakan geliat UMKM seperti itu. Lebih milenial kata anak muda ya. Baik, Pak Dokter, silakan yang terakhir sedikit saja. Ya, jadi silakan. Dalam kita pada kondisi yang seperti ini, kita semuanya justru harus berbuat kreativitas lokal. Ya. Jadi berbuat untuk kreativitas lokal ini, semua komponen masyarakat untuk membuat kreativitas lokal untuk bisa masuk ke mendunia. Jadi sebenarnya yang dibuat itu adalah di hal-hal yang ada di sekitar kita, kreativitas kita dalam lokal, tapi kreativitas itu akan menjadi mendunia. Yang seperti kita lakukan hanya dilakukan dalam satu tempat, dalam satu lokasi, dalam satu ini, tapi setelah itu akan mendunia. Sama juga tadi pemasaran. Nah, kita menciptakan kreasi baru di lokal, baru kita pasarkan secara online atau pasarkan secara digital. Nah, itulah akan membawa kita kepada jenjang yang lebih baik dan pemulihan ekonomi kita lebih baik. Baik, baik. Sedikit saja sebelum kita berpisah, Ibu Dia bisa mendengarkan suara saya kembali? Ibu Dia? Ibu Dia dari BPOM Jakarta? Bapak Sekda masih bisa mendengarkan suara saya? Oke, baik, baik, baik. Terima kasih kepada. Oke, baik Ibu Dia. Ibu Dia bisa mendengarkan saya? Sampaikan adalah baik, baik. Silakan Ibu Dia. Silakan Ibu Dia yang disampaikan, silakan. Ibu Kadis dan juga oleh Pak Abdullah itu dapat sustainable ya, dapat berkelanjutan. Dan saya juga mengucapkan kepada Pemda Parepare atas keberhasilan paling tidak 9 nominator besar nasional ya. Semoga saya bisa jadi tim juri ke sana. Semoga ya, tapi ini sudah dibagi di Jakarta ya. Ya baik, jadi satu hal lagi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Badan POM itu juga mencetak para fasilitator keamanan pangan. Ya, jadi para penyuluh
perikanan atau yang ada gitu ya, yang memang selama ini mendampingi itu bisa di training ya, bisa dilatih oleh Balai Besar POM di Makassar tentang masalah CPPOB ataupun juga produksi pangan olahan yang baik, ataupun juga tentang masalah-masalah yang lain ya, yang selama ini mungkin belum optimal begitu dipahami oleh para penyuluh perikanan gitu ya. Begitu Bu Erni ya, nanti mungkin bisa didesain connection antara balai untuk membina para penyuluh itu, karena kami juga sudah mencetak ribuan fasilitator di seluruh Indonesia gitu ya. Karena tentunya Balai Besar POM di Makassar tidak bisa rutin secara terus-menerus ke Kota Parepare ya, maka para pendamping inilah yang kemudian ditingkatkan kapasitasnya dalam hal keamanan pangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti tentunya akan bisa menaikkan kualitas dari produksi yang memang didesain oleh atau dilakukan oleh komunitas Srikandi. Jadi jangan sampai produksi yang sudah dilakukan itu ternyata nanti di-reject ya oleh pasar, gitu, karena tidak aman. Baik. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas apresiasi yang luar biasa dari Bu Dia. Mungkin dari Ibu Erni silakan. Ya, terkait produk UMKM ini, memang masa pandemi ini sudah diberdayakan sekali khususnya di Parepare. Kemudian ke depan Pasar Sumpang juga bisa memasukkan lebih banyak lagi produk-produk IRTP UMKM yang dijual di Pasar Sumpang, sehingga selain orang berwisata juga bisa membeli oleh-oleh dari Pasar Sumpang hasil UMKM, khususnya IRTP. Kemudian diharapkan IRTP ini juga bisa meningkat menjadi klasifikasi perusahaan nasional seperti menjadi MD. Jadi dari IRTP dia meningkat kemudian menjadi MD. Dan diharapkan ini MD-nya didaftarkan pada Badan POM. Jadi diharapkan ini ada pertumbuhan yang signifikan dari Kota Parepare ke depan dari karya-karya hasil IRTP, kemudian meningkat menjadi MD. Dan diharapkan juga selain itu tentu diharapkan Parepare juga pangan yang beredar tidak menjual produk-produk tanpa izin edar. Artinya produk itu kalau dia pangan dia didaftarkan di industri rumah tangga, kalau dia perusahaan besar didaftarkan pangannya di MD-nya di Badan POM. Jadi saya kira kita menjual produk-produk yang terdaftar sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Ibu Eri. Dan terakhir sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di talk show pagi hari yang menyenangkan, dan terutama kami berharap semuanya sehat ya, mengikuti pagi hari dan juga aktivitas berikutnya juga bisa berjalan seperti biasa. Kami ingin mendengarkan mungkin arahan, bimbingan dan juga tentunya motivasi dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare, dan juga kita bisa mendengarkan sendiri Bapak Sekda apresiasi yang luar biasa dari BPOM Jakarta, berikut juga Makassar untuk mendorong Kota Parepare geliatnya jauh lebih dahsyat ke depan. Silakan Pak Sekda terakhir sedikit saja. Ya, makasih Mbak Ika. Pagi ini sesungguhnya pesan-pesan yang disampaikan oleh Badan POM Republik Indonesia dan Balai POM Makassar, sungguhnya pesan-pesan itu bukan untuk saya, tapi pesan-pesan itu untuk kita semua yang ada di dalam Zoom ini, bahkan untuk masyarakat Parepare melalui nonton TV Peduli, namanya Bu Dia, TV Peduli yang ada di Parepare. Kenapa ini kami ingin fasilitasi, kami ingin lakukan, karena tidak cukup pengetahuan itu dimiliki saja oleh agent of change itu, pemerintah daerah itu, tapi perubahan itu mesti juga dipahami oleh masyarakat, sehingga bersama-sama beriringan menuju perubahan yang kita harapkan. Yang kedua adalah tadi dibicarakan tentang Pasar Sumpang, kemudian Kelurahan Pangan Aman, bukan hanya di sana yang dilakukan pemerintah daerah atas bimbingan Balai POM Makassar, tapi terlepas dari itu semua penjualan produk-produk pangan yang ada di Kota Parepare, bukan hanya di pasar, bukan hanya yang ada di sekolah, bukan hanya yang ada di sehari-hari kita lihat, semua mendapat sentuhan dari tim gadis paman yang ada di Kota Parepare. Dan yang paling terakhir adalah tentu persoalan ini tidak tuntas hanya dibicarakan di tempat ini. Banyak hal mungkin yang juga kembali lagi kepada tugas pokok dan fungsi SKPD yang ada. Walaupun dengan tidak menggunakan bendera pangan tim paman yang ada,
timpangan aman yang ada, tetapi SKPD secara tupoksial dapat melaksanakan tugas, terutama sekali ada memberdayakan UMKM yang ada di Kota Parepare, terutama sekali adanya masa pandemi yang ada saat ini. Saya lihat hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, hadir Kepala Bagian Perekonomian, di bawah koordinasi Ibu Asisten 2. Saya pikir pergerakannya, orang anak muda bilang sekarang kita harus gas terus ini di 2021. Saya kira demikian, Mbak Ika. Makasih. Baik, terima kasih. Saya masih ingin sebenarnya mendengarkan pemaparan dan juga motivasi-motivasi yang disodorkan untuk kita semua, yang pasti memberikan kita jadi lebih kreatif seperti itu istilahnya pandemi ini. Apalagi kita tentunya bersyukur semoga kita bisa semuanya mempertahankan zona hijau ya seperti itu. Tapi tentu saja jangan sampai karena zona hijau kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Justru sekarang jauh lebih ketat lagi supaya kita bisa tetap mempertahankan itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Berikut juga ada Ibu Diah dari BPOM Jakarta dan juga Ibu Erni dari BPOM Makassar. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Berikut juga ada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ibu Asisten 2, terima kasih, dan juga UMKM yang sempat bergabung via virtual, dan juga Ibu Kadis, terima kasih sudah ada di studio Pak Dr. Abdullah, serta seluruh peserta Zoom yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya pagi menjelang siang hari ini. Dan mewakili segenap kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Insya Allah prestasi luar biasa menanti Kota Parepare ke depan Bapak Ibu, dan inovasi-inovasi terbarukan juga senantiasa akan selalu dilahirkan oleh masyarakat Kota Parepare dengan full support dari pemerintah Kota Parepare dan stakeholder yang lain tentunya. Saudara, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam sehat untuk Anda dan keluarga.